Rusia kembali menunjukkan kemampuan militernya di kawasan Kutub Utara melalui latihan besar Zapad 2025. Salah satu momen yang paling menonjol adalah peluncuran rudal jelajah P-800 dari sistem pertahanan pantai Bastion yang ditempatkan di Kepulauan Franz Josef Land. Rudal ini ditembakkan ke arah target simulasi, dan meskipun bukan peperangan nyata, manuver tersebut membawa pesan serius. Rusia ingin memperlihatkan jika mereka mampu menjaga wilayah Arktik, sebuah kawasan yang semakin penting karena kaya sumber daya alam sekaligus menjadi jalur pelayaran strategis akibat mencairnya es kutub. Dengan jangkauan hingga 800 km dan kecepatan Mach 2,5, Bastion dapat menciptakan zona terlarang di sepanjang garis pantai Rusia, seolah-olah memberi tanda jangan coba-coba masuk bagi armada asing. Kekuatan Bastion bukan hanya terletak pada rudal P-800 yang dibawanya, tetapi juga pada fleksibilitas sistemnya. Dalam hitungan menit, kendaraan peluncur bisa berpindah dari posisi tersembunyi ke posisi siap tembak, meluncurkan rudal, lalu kembali bersembunyi sebelum lawan sempat melacaknya. Konsep ini sangat cocok dengan strategi Rusia yang disebut asimetris, yaitu melawan musuh yang lebih besar dengan cara yang tidak langsung, lebih murah tetapi tetap efektif. Dengan cara ini, Rusia bisa menghadapi kekuatan Laut Barat yang jauh lebih besar, terutama Angkatan Laut Amerika Serikat, tanpa harus membangun armada permukaan yang setara. Latar belakang mengapa Rusia begitu mengandalkan Bastion dapat ditelusuri sejak keruntuhan Uni Soviet pada awal tahun 1990-an. Kala itu, Rusia kehilangan sebagian besar kemampuan industrinya untuk membangun kapal perang besar. Armada yang dulu menjadi kebanggaan Soviet akhirnya menyusut drastis. Untuk mempertahankan wilayah luasnya, terutama garis pantai Arktik yang membentang ribuan kilometer, Rusia pun mencari cara alternatif. Dan jawabannya adalah memperkuat sistem rudal darat yang bisa mengimbangi armada lawan. Dari sinilah Bastion dan rudal P-800 menjadi senjata utama. Alih-alih membangun kapal besar yang mahal dan rawan kerusakan, Rusia menanamkan gigi pertahanannya di darat dengan rudal yang bisa menjangkau jauh ke laut. Rudal P-800 sendiri dirancang sebagai senjata anti kapal yang mematikan. Dengan kecepatan supersonik, rudal ini bisa mendekati target dalam waktu singkat, yang membuat lawan kesulitan bereaksi. Ditambah lagi, kemampuan manuvernya membuatnya tidak mudah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara modern. Sementara varian terbarunya yaitu P-800M bahkan lebih unggul dengan jangkauan lebih jauh dan manuver yang lebih lincah. Inilah alasan mengapa hingga kini P-800 tetap dianggap relevan meskipun sudah ada rudal generasi baru. Jadi keberadaan Bastion dengan P-800 di Arktik itu berarti setiap kapal perang NATO yang masuk ke wilayah itu harus berhitung ribuan kali sebelum bertindak. Meski begitu, Rusia tidak berhenti pada P-800 saja. Mereka sudah mengembangkan senjata yang lebih canggih. Salah satunya adalah rudal hypersonic Zircon. Rudal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dan langsung menjadi simbol kebanggaan militer Rusia. Dengan jangkauan hingga 1000 km dan kecepatan Mach 9, Zircon praktis hampir mustahil dicegat oleh teknologi pertahanan udara yang ada saat ini. Kecepatannya membuat waktu reaksi musuh sangat singkat, sementara manuver hypersoniknya membuat jalur penerbangan rudal sulit diprediksi. Jika P-800 adalah asimetris, maka Zircon ini adalah mimpi buruk bagi kapal perang lawan. Perbedaan lain yang menonjol adalah fleksibilitas platform peluncuran. P-800 dapat digunakan di darat kapal perang maupun kapal selam. Namun, Rusia belum memiliki versi peluncuran udara untuk dirinya sendiri. Meski India bersama Rusia telah mengembangkan varian khusus bernama BrahMos yang bisa dipasang di pesawat tempur. Sebaliknya, Zircon sudah dikembangkan untuk diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam. Bahkan kini sedang dikerjakan versi peluncuran udaranya. Jika berhasil, Rusia akan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki rudal hypersonic multifungsi lintas platform. Namun, meski Zircon jauh lebih unggul, tapi Rusia tetap mempertahankan P-800. Alasannya sederhana, yaitu biaya. P-800 jauh lebih murah untuk diproduksi, sementara Zircon dengan teknologi hypersonicnya membutuhkan dana besar dan sistem peluncur yang lebih kompleks. Dalam strategi pertahanan, P-800 bisa diibaratkan sebagai kuda kerja yang siap digunakan, sementara Zircon adalah senjata pamungkas yang lebih efektif.
Karena itu, Rusia kemungkinan besar akan terus memproduksi keduanya secara paralel. P-800 untuk kebutuhan rutin dan Zircon untuk menghadapi ancaman yang benar-benar sangat penting. Peluncuran P-800 dalam latihan Zapad 2025 ini tentunya juga punya makna geopolitik. Arktik saat ini menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan banyak negara. Selain Rusia, ada juga Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Denmark yang memiliki klaim di wilayah itu. Ditambah lagi dengan mencairnya es kutub akibat perubahan iklim, jalur pelayaran baru pun terbuka yang bisa memperpendek perjalanan antara Asia dan Eropa. Rusia tentunya ingin memastikan jika jalur tersebut berada di bawah pengawasannya, dan dengan menempatkan bastion di titik strategis, Rusia bisa mengontrol siapa saja yang lewat, sekaligus melindungi ladang minyak dan gas di kawasan itu. Di sisi lain, NATO juga semakin aktif di kawasan utara. Latihan militer mereka kerap dilakukan di Norwegia dan Laut Barents yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Dengan begitu, Zapad 2025 ini bukan hanya latihan rutin, tapi juga unjuk kekuatan kepada Barat. Rusia ingin memberitahu jika meski ekonominya sering dipandang lemah, tapi mereka tetap punya senjata yang mampu menahan bahkan mengguncang armada Barat. Dalam konteks inilah, P-800 dan Bastion menjadi simbol keteguhan Rusia menjaga wilayahnya. Selain faktor militer, aspek ekonomi juga berperan besar. Rusia sangat bergantung pada ekspor energi, dan sebagian besar cadangan minyak dan gas terletak di Arktik. Dengan memperkuat pertahanan di sana, Rusia bukan hanya melindungi wilayah, tetapi juga masa depan ekonominya. Itulah sebabnya latihan seperti Zapad 2025 tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah latihan tempur, latihan psikologis, dan sekaligus pesan ekonomi, yaitu siapapun yang mengganggu kepentingan Rusia di Arktik akan menghadapi konsekuensi serius. Dalam perjalanan panjangnya, P-800 menjadi contoh bagaimana teknologi lama masih bisa bertahan jika terus ditingkatkan. Sejak pertama kali digunakan, rudal ini sudah mengalami banyak modernisasi. Bahkan ketika Zircon mulai masuk layanan, P-800 tetap relevan karena biayanya yang lebih rendah dan efektivitasnya yang masih tinggi. Kombinasi keduanya membuat Rusia punya lapisan pertahanan yang fleksibel, yaitu murah tapi efektif di satu sisi dan canggih serta menakutkan di sisi lain. Jadi, Zapad 2025 dengan peluncuran P-800 dari Bastion di Arktik bukanlah sekedar latihan militer biasa. Ia adalah gambaran strategis Rusia dalam menghadapi dunia modern, yaitu memanfaatkan teknologi rudal untuk menutup kelemahan armada lautnya, menjaga wilayah kaya sumber daya, dan mengirim pesan keras kepada lawan-lawannya. Dari perspektif sederhana, apa yang dilakukan Rusia ini bisa dipahami sebagai upaya bertahan hidup dalam lingkungan internasional yang penuh tantangan. Mereka mungkin tidak lagi mempunyai kapal perang sebesar dulu, tetapi dengan Bastion dan P-800, apalagi ditambah Zircon di masa depan, Rusia masih tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lautan.